Oke, ini Scratch-nya. Kalian udah pernah buka lah pasti. Kemarin kan kita udah belajar Scratch. Nah, ini di bawahnya ini ada sprite, ini ada backdrop. Nah, soalnya sebenarnya ada di sini, ada di backdropnya. Nah, eh, ini backdropnya. Nah, ini. Jadi backdrop yang pertama dia kosong. Nah, nanti di sini saya buat apa namanya eh, backdrop keduanya. Backdrop keduanya saya masukkan soal pertama. Terus backdrop ketiganya saya masukkan soal kedua. Backdrop keempatnya saya masukkan soal ketiga. Nah, nanti kalau ada soal berikutnya saya tinggal masukkan di sini. Tinggal dimasukkan di backdrop ke-5. Ini soalnya boleh dengan teks atau boleh ditambahkan misalnya dengan gambar gitu. Oke, ya Maksudnya Pak, soalnya itu minimal berapa nanti? berapa ya? 5 aja ya, jangan banyak-banyak ya. 5 kebanyakan nggak? Nggak apa-apa sedikit. Sedikit ya. Oke, 5 aja nanti soalnya dimasukkan di sini di backdropnya. Jadi kalian tinggal ini pilih backdropnya, terus pilih di sini ini bisa langsung di teksnya ada teks, nanti bisa ditulis. Misalnya saya contohkan, misalnya saya mau menambahkan soal berikutnya. Nah, saya tinggal klik yang icon teks ini, nanti tinggal saya tulis soalnya apa. Misalnya apa ibu kota apa ibu kota Filipina misalnya. Nah, sini terus saya misalnya A apa? A Jakarta misalnya. B Manila, C B-nya apa nih? Manila. Manila udah. Eh, Oh, D-nya. nah, Depok. Depok. Ya udah, oke, misalnya gitu, Depok. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini nanti kalau dijalankan dia masuk ke sini, ke mana? Ke soal berikutnya. Ini di backdrop 5. Nah, tombol-tombolnya ini itu dibuatnya di sini. Pakai sprite. Ini ada sprite-nya. Nah, oke. Kalau mau menambahkan sprite-nya, berarti nanti tinggal diklik choose sprite. Nah, sini. Nah, mau sprite-nya yang mana nih? Kalau di sini sulit, nggak ketemu sebenarnya. Nah, ini bisa di apa? Pakai keyword. Jadi kita cari pakai keyword. Misalnya button. Nah, button tombol. Nah, kita mau pakai tombol yang mana?
Yang ini, yang lingkaran, yang elips seperti ini, atau yang square sini seperti ini? Square aja, Pak. Oh, yang square aja. Oh, oh iya, ini udah ya. Oke, bentar. Nah, jadi yang seperti ini. Nah, ini buat menambahkan apa namanya? Tombol. Nah, di sprite ini sebenarnya juga dia punya apa namanya? Di backdrop ini bisa di custom. Jadi seperti tadi dia bisa ditambahkan nih. Jadi ini backdropnya. Nah, ini ada beberapa backdrop. Nah, di sprite juga sama. Jadi ini ada custom. Nah, ini di bawahnya ini ada ini. Ada ada tombol lagi. Kita bisa bikin beberapa tombol. Tapi misalnya ini dipakai buat ini. Nah, ini misalnya dipakai buat, jadi ini kelihatan tombolnya seperti berdenyut. Ini kenapa dia berdenyut? Karena dia berpindah-pindah eh, dari yang atas ke bawah. Jadi seperti ini. Jadi yang atasnya dia warna abu-abu, yang bawahnya dia warna biru. Oke, ini komponen-komponen yang diperlukan ya. Jadi ada pertanyaan yang ditulis di backdrop, terus ada pilihannya dengan choice, dengan ini nih sprite. Jadi pilihannya dengan sprite, ini pakai tombolnya, saya pakai tombol yang kotak. Nah, terus pilihannya gimana? Pilihannya untuk kodenya. Nah, ini saya punya apa namanya? Namanya variabel. Jadi variabel itu ada jawaban benar, ada pilihan, ada nomor soal. Nah, untuk yang awal, dia jawaban benarnya akan di-set semuanya menjadi 0. Jadi ini ada jawaban benarnya di-set ke 0, nomor soalnya di-set ke 0, nomor pilihannya di-set ke 0. Ini artinya kodenya kalau dibaca when play clicked, jadi ketika play-nya diklik, ini yang bendera warna hijau ini, yang tulisannya go. Nah, ini ketika ini diklik, maka dia akan menunjukkan apa semuanya di show, terus di switch backdrop to backdrop 1. Jadi dia akan masuk ke backdrop yang nomor 1. Jadi backdrop di sininya backdrop nomor 1. Ini bisa dipilih. Jadi ini ada beberapa nih. Nah, misalnya saya pilihnya backdrop 1 karena awalnya backdrop 1. Nah, terus variabelnya semua di set. Ini variabelnya, nah ini bisa dibuat. Jadi misalnya jawaban benar, pilihan, nomor soal, buat bikin variabel dia ada di sini. Ini ada di variabel ini. Kalau diklik ini ada variabel. Nah, ini kita bisa buat ini nih variabel. Ini ada make a variable. Jadi membuat variabel. Variabelnya bebas. Nah, kalau diklik make a variable, nah di sini ada new variable name. Nah, new variable name-nya kita bisa tulis misalnya apapun sih sebenarnya. Namanya misalnya tes. Ini untuk tes. Nah, tes ini misalnya berlaku apa nih? Untuk semua sprites atau for this sprite only. Jadi kalau for this sprite only tergantung sprite yang mana yang sedang diaktifkan. Tapi kalau for all sprites berarti semua sprite-nya ini akan bisa memakai variabel ini. Nah, ini kalau saya klik, nah ini nanti ada satu variabel namanya test. Nah, ini tadi saya pilihnya for all sprite.
Jadi ini semuanya nanti bisa mengenali sprite si test. Tapi kalau pilihannya tadi hanya apa? Only for this sprite, nah berarti dia hanya bisa digunakan di sini, di button 2. Tapi ini bisa digunakan di semua button, di semua sprite sebenarnya. Namanya sprite ya. Oke, nah nanti ini kalau sudah ada variabelnya seperti ini nanti di setnya ini bisa ada pilihan tesnya. Nah ini. Nah, karena awalnya semuanya di set ke 0, jadi set jawaban benarnya ke 0, set nomor soalnya ke 0, set pilihannya ke 0. Jadi jawaban benarnya belum ada, nomor soalnya masih belum mulai, terus set pilihannya masih ke 0 juga. Nah, terus nanti ini ada forever. Forever itu artinya selamanya. Forever itu ada di kontrol. Nah, ini ada forever. Forever itu maksudnya dia akan berjalan selamanya. Forever itu kan artinya selamanya ya. Nah, terus ini ada if. If itu ada di event kalau nggak salah. Sorry. Sorry. If itu, sorry, ada di kontrol juga. Ini saya pakai yang ini, if else. Nah, yang ini. Nah, if else-nya di dalamnya saya pakai ini ada touching, jadi disentuh. Jadi jika mouse pointernya menyentuh apa nih button 2, maka akan menunggu selama setengah detik. Terus next custom. Apa nih maksudnya next custom? Nah, next custom itu artinya adalah ini ada tombol mulai. Nah, ini kalau dilihat di custom-nya, ini ada mulai. Nah, next custom-nya itu ini. Jadi dia akan berpindah ke bawah. Gitu. Jadi ini kalau di play, nah, seperti ini. Dia akan menunggu setengah detik, kemudian dia pindah ke bawah, terus dia naik lagi ke atas. Gitu. Tapi nggak, ini cuma variasi aja. Oke, terus nah, else-nya ini switch to button 3. Jadi kalau kalian lihat di sini custom-nya button 3A itu yang mana? Button 3A itu yang ini. Saya namain ini button 3A, bawahnya button 3B gitu. Jadi kalau saya nggak kursornya tidak di atas tombol mulai, berarti yang akan tampil adalah yang warna abu-abu ini. Tapi kalau dia kursornya ada di atas tombol mulai, dia akan berpindah ke warna biru selama setengah detik gitu. Nanti baru berpindah lagi. Gitu. Ini artinya bacanya seperti itu. Nah, terus ini ada when this sprite clicked. Jadi ketika apa namanya tombol mulainya diklik, jadi ini kan sprite nih. Jadi ketika sprite ini diklik, nah ini dihilangkan. Ini hide. Jadi tombolnya dihilangkan, hide. Terus nomor soalnya ini saya tambahkan 1. Jadi nomor soal plus 1. Nah, nomor soalnya tadi berapa? Awalnya dia nomor soalnya 0. Jadi ketika dia di plus 1, maka dia akan nomor soal sama dengan nomor soal plus 1. Jadi 0 ditambah 1, berarti nomor soalnya akan 1. Ini set ini ada di kontrol. Sebentar. Ini di bawahnya. Sorry, ini ada di variabel. Nah, ini set nomor soal 1. Jadi saya pakai yang ini. Ini ada set. Nah, nanti ininya ini adalah operator nih. Nah, operator itu ada di sini. Nah, ini operatornya. Ini saya cari yang tambah. Tambah itu yang berarti yang atas. Nah, nanti yang lingkaran ini saya masukkan variabel. Variabel dari
nomor soal. Jadi seperti ini. Jadi buatnya gini. Ini setnya ditarik. Nah, seperti ini. Nah, nomor soalnya ini kan operator. Operator berarti saya pakai yang plus plus seperti ini. Nah, ini ada 2 lingkaran. Lingkarannya isinya adalah nomor soal. Nah, ini dimasukkan ke sini. Nah, terus nanti ininya saya set jadi 1. Nah, seperti ini. Jadi nomor soal plus 1. Nanti ini tinggal dimasukkan ke sini. Ini masukinnya. Oke, ini saya geser dulu. Nah, kalau dia udah lingkarannya bentuknya seperti ini, tinggal dilepas. Nah, dia akan masuk. Nah, seperti ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini? Tidak. Oke, tidak ya. Nah, setelah nomor soalnya ditambah 1, ini saya switch backdrop to next backdrop. Jadi backdropnya yang ini akan pindah ke next backdrop. Jadi pindah ke backdrop 2. Backdrop 2 itu yang mana? Backdrop 2 itu next backdrop. Kalau awalnya ini di sini, next backdrop berarti dia yang ini. Nah, dia akan tampil yang ini. Nah, nanti kita lihat nih, mau pilihan jawabannya yang benar yang mana nih? Apakah yang A, B, atau C? Karena soal ini jawabannya yang benar adalah A, nah maka di tombol A-nya ini dikasih kode. Gitu. Oke, kodenya adalah, nah seperti ini. Ini agak panjang, tergantung dari seberapa banyak nomor soalnya gitu. Yang memiliki jawaban benar A. Nah ini jadi ini bacanya adalah when the sprite clicked. Jadi ketika sprite-nya diklik, jadi tombol ini karena dia tombol A, jadi ketika tombol A diklik, maka pilihannya di set ke A. Jadi nanti akan tampil di sini nih. Pilihannya nanti di sini akan jadi tampil A. Ini saya pakai waktu tunggu 2 detik. Ini bisa dirubah. Atau nggak pakai waktu tunggu juga nggak apa-apa. Tapi nanti dia akan cepet banget gitu. Nah ini terus saya pakai if. Nah jika pilihannya sama dengan A dan nomor soalnya 1, artinya jika ini jawaban benarnya ya. Artinya jika soal nomor 1 jawabannya A, maka saya membroadcast bahwa jawaban ini adalah benar. Ini broadcast benar. Nanti set jawaban benarnya ke jawaban benar plus 1. Nah, tadi kan jawaban benarnya awalnya di set 0. Berarti jawaban benarnya di plus 1 berarti 0 plus 1 gitu. Nah, else-nya jika tidak maka saya akan membroadcast bahwa ini adalah salah gitu. Nah, ini nomor 2-nya itu juga sama. Jika nomor 2-nya jawabannya A, maka dia benar. Nah, jika tidak dia maka broadcast-nya adalah salah. Broadcast itu berarti dia memberitahukan ke sistemnya atau ke ke script-nya ini bahwa itu jawabannya adalah salah. Dan seterusnya. Nah, nanti kalau sudah di akhirnya itu backdrop-nya di next backdrop.
Jadi backdrop-nya akan dilanjutkan ke backdrop berikutnya. Jadi kalau ini soalnya nomor 1, berarti backdrop-nya adalah, ke nomor 2. Nah, di tombol B-nya juga begitu, sama. Tapi ini karena di tombol B yang jawaban benarnya itu hanya di soal nomor 3, berarti jika pilihannya B dan soalnya nomor 3, maka jawabannya benar, gitu. Dan, kalau salah, ini di-broadcast, salah. Oke, misalnya tadi ada soal yang belum yang belum dikasih pilihan, yaitu di soal yang ini. Nah, ini ibu kota Filipina adalah, nah, oke, misalnya saya mulai, kita mainkan dulu sebentar. Nah, ini kita mulai, ini misalnya saya pilih A, terus ini pilih A juga, Singapura, ini pilih Jakarta. Nah, yang ibu kota Filipina ini dia, karena baru, nah ini keburu keluar, orangnya nih yang ngasih tahu. Nah, buat mindahin ini, nah ini kita lihat di, eee, Kalau bikin kayak gitu wajib ada orangnya, Pak. terserah mau ada orangnya atau tidak. Hmm. Kalau mau ada orangnya berarti sprite-nya nanti ditambahkan ini, 1 sprite yang ada orangnya. Nah, ini, orangnya muncul ketika when backdrop, di-switch ke backdrop 5. Ini saya rubah ke, oh ini berarti kurang backdrop. Backdrop-nya sudah, nah berarti saya tambahkan, backdrop baru di sini. Ini tinggal diduplikat aja. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal dihapus berarti teksnya. Nah, ini biar nanti orangnya nggak muncul nggak tabrakan di sini. Nah, ini kodenya berarti, ditambahkan. Jadi ini akan di backdrop 6. Nah, ini boleh your score, for berapa nih, 2 detik, ininya boleh misalnya 5 detik, biar lebih lama. Nah, tadi backdrop di backdrop 5, ini belum ada, pilihan jawaban benarnya. Ini jawaban benarnya adalah B, berarti, eee, ini akan diisi di ini, di sprite B-nya. Nah, ini di kodenya, nah nanti ditambahkan lagi. Nah, ini digeser dulu sebentar. Nah, ini, pilihan-pilihan ini nanti nah ini boleh pakai yang ini, if. Jadi ini ada if, nah seperti ini.
Nah, pilihannya jika pilihan sama dengan B, nah ini pakai yang operator. Operatornya pakai yang N. Nah, ini ada N. Nah, nanti pakai yang sama dengan. Operator sama dengan itu ini. Nah, nanti variabelnya adalah pilihan. Nah, ini pilihannya tinggal dimasukkan ke sini. Nah, ini sama dengan B. Dimasukkan ke sini. Nah, N-nya, jika nomor soalnya berapa nih? Nomor soal keberapa sih yang tadi gitu? Nomor soalnya, oke, nomor soalnya keluarkan dulu. Pakai operator sama dengan juga. Operator sama dengan yang ini. Nah, ini tinggal nomor soalnya dimasukkan. Ini soal keempat ya. Jangan salah. Nah, ini tinggal dimasukkan seperti ini. Jadi jika pilihannya B dan nomor soalnya 4, nah, then apa? Nah, ini dimasukkan ke sini. Nah, then, nah set jawaban benar. Set jawaban benar itu ada di variabel. Nah, ini tinggal masukkan di sini. Nah, jawaban benarnya nanti pakai operator lagi karena ada penambahan plus 1. Nah, seperti ini. Jadi jawaban benar itu variabel. Nah, ini jawaban benar, tinggal ditarik ke sini. Ups. Nah, ini masukkan ke sini. Ininya tinggal di set jadi 1. Jawaban benar plus 1. Terus nanti pakai broadcast boleh nggak sih? Nggak pakai broadcast juga kayaknya nggak apa-apa deh. Nah, ini tinggal di set ke sini. Kalau else-nya berarti broadcast-nya salah. Nah, ini tinggal dipindahkan ke sini. Oke, kita coba lagi. Kita play, kita mulai. Jawaban nomor soal 1 ini A. Nanti berpindah ke soal berikutnya. Nomor soal 2 ini A juga jawabannya. Nomor soal 3 ini B. Nah, sekarang nomor soal 4. Nomor soal 4 ini jawaban benarnya 3. Kalau saya pilih Manila harusnya jawaban benarnya adalah 4. Saya klik B. Nah, jawaban benarnya 4. Skornya 4. Berarti benar semua. Nah, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikomentari? Silakan. Tidak.